Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Robi Janata. Untuk sekarang ini kita akan membahas topik praktikum perkembangan hewan kita, yaitu tentang tes kehamilan. Ini adalah topik ketiga dari materi praktikum kita. Dan pada materi ini kita akan mencoba mempelajari bagaimana metode yang dilakukan oleh manusia untuk menguji atau mentes apakah seseorang tersebut terduga hamil atau tidak hamil. Jadi ini ada beberapa tes nanti yang menggunakan sejarah perkembangan tes kehamilan. Dan di sini juga nanti akan kita coba jelaskan bagaimana teori dan sejarah suatu metode tes kehamilan yang ada di dunia pada saat sekarang ini. Sebelum masuk kepada metode yang digunakan pada praktikum dan yang akan kita lakukan kalau kita secara offline di laboratorium, kita mesti mengetahui dulu yaitu salah satu hormon yang sangat mempunyai pengaruh yang besar selama masa kehamilan seseorang. Hormon tersebut namanya adalah HCG atau Human Chorionic Gonadotropin. Ini salah satu hormon yang merupakan hormon gonadotropin yang dihasilkan itu tidak di hipofisa, tidak dihasilkan seperti hormon FH, FSH dan LH. Jadi ini juga merupakan hormon yang berbentuk glikoprotein. Kalau secara struktur atau secara bentuk itu sama dengan FSH dan LH, yaitu bersama-sama berbentuk glikoprotein. Namun HCG ini diproduksi oleh plasenta, yaitu setelah kehamilan, setelah fertilisasi maka plasenta terbentuk dan plasenta nanti akan menghasilkan hormon HCG, yaitu pada bagian syncytiotrophoblas. Nah, kapan bisa mulai terdeteksi HCG ini? Hormon HCG ini adalah salah satu hormon yang bisa ditemukan di dalam urin. Jadi, hormonnya bisa larut di dalam urin dan kita bisa mendeteksinya melalui urin. Dan bisa dideteksi setelah 9 hari setelah terjadi fertilisasi. Jadi setelah terjadi fertilisasi, maka plasenta terbentuk dan HCG dihasilkan. Maka HCG lalu nanti akan terbentuk dan akan terus meningkat selama kehamilan trimester pertama pada manusia. Jadi pada manusia HCG ini akan terbentuk dan mulai terus meningkat sampai akhir trimester pertama. Jadi untuk apa HCG ini fungsinya? Fungsinya adalah untuk pelindung embrio dari imun ibu. Jadi nanti imun ibu atau tubuh ibu menganggap embrio adalah zat asing yang berada di dalam tubuh, maka imun akan mencoba menyerang zat asing tersebut. Namun zat asing tersebut akan dipertahankan, embrio akan dipertahankan oleh HCG agar kehamilan tetap terjadi. Jadi HCG ini adalah sebagai pelindung dari imun ibu. Pada gambar bisa kita lihat, ini adalah kadar HCG dan ini adalah hari kehamilan atau hari setelah fertilisasi. Jadi HCG nanti akan terus meningkat sampai ke puncaknya itu pada hari ke-45.
Dan nanti setelah berkurang, nanti HCG setelah waktu berjalan, HCG nanti akan mengalami penurunan pada trimester kedua dan ketiga pada manusia. Dan HCG juga bisa menjadi salah satu penanda adanya kanker atau tumor. Jika seseorang tersebut tidak ada mengalami kehamilan namun ditemukan HCG pada darah atau maupun pada urinnya, maka itu bisa jadi indikasi adanya kanker atau tumor di tubuhnya. Jadi HCG itu juga tidak hanya dihasilkan oleh plasenta, namun HCG juga dihasilkan oleh kanker atau tumor. Bisa kita lihat di sini. Jadi ini adalah lama minggunya kehamilan. Jadi pada 5 minggu sampai 10 minggu pertama itu level HCG-nya akan terus meningkat sampai 10 minggu kehamilan, dari 5 sampai 10. Dan setelah itu HCG nanti akan terus berkurang dan akan terus berkurang. Dan untuk pemeriksaan tes kehamilan, jadi tes kehamilan ini kita mencoba mendeteksi untuk melihat seseorang itu hamil atau tidak, maka kita bisa mendeteksi melalui keberadaan HCG di dalam urin. Jadi yang bagus untuk memeriksa kehamilan itu adalah ketika trimester pertama kehamilan pada manusia, yaitu ketika hormon HCG-nya begitu meningkat, terus meningkat. Jadi untuk mentes kehamilan itu yaitu dengan cara mendeteksi adanya hormon HCG di dalam urin. Jadi diambil sampel urin ibu yang diduga hamil, yang masih diduga, karena kita akan mentes dia hamil atau tidak, maka kita mengambil sampel urin ibu-ibu yang itu diduga hamil, dan nanti kita akan mencek apakah di dalam urin itu ada HCG atau tidak. Kalau ada HCG di dalam kandungan urinnya, berarti dia memang terdeteksi, memang bisa dinyatakan dia hamil. Atau jika tidak ada HCG di dalam urinnya, berarti dia tidak hamil. Nah, jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mentes kehamilan ini. Metode yang pertama itu adalah metode Hochband test. Jadi dahulu sebelum adanya kit untuk pemeriksa kehamilan yang sudah modern, orang menggunakan makhluk hidup atau benda hidup untuk mentes seseorang itu hamil atau tidak. Yang pertama itu metodenya ada namanya Hochband test, itu pada tahun 1930. Tes ini dikembangkan oleh Lancelot Hochband. Jadi Lancelot Hochband ini menggunakan kata betina, yaitu Xenopus laevis, jenis Xenopus laevis. Dan Hochband mengambil urin wanita yang diduga hamil sebanyak 2 cc. Urin tersebut nanti akan disuntikkan ke dalam rongga peritoneal kata. Jadi kata ini punya rongga peritoneal, yaitu rongga space atau rongga antara otot dan kulit, dan itu disebut rongga intraperitoneal. Maka disuntikkanlah urin wanita yang diduga hamil ini ke dalam rongga intraperitoneal tersebut. Nanti sambil menunggu HCG-nya bereaksi,
Maka setelah 12 sampai 24 jam ditunggu, nanti Xenopus laevis ini nanti akan mengeluarkan telur. Jika memang ada HCG di dalam urin tersebut. Jika kata ini mengeluarkan telur, berarti wanita tersebut dinyatakan positif hamil karena terdapat HCG di dalam urinnya. Dan kenapa dipakai kata? Karena dengan kata itu sangat mudah ditemukan dan mudah. Dan HCG karena bentuknya tadi adalah glikoprotein dan merupakan salah satu hormon gonadotropin. Jadi fungsinya bersama dengan FSH dan LH yaitu untuk mematangkan telur dan mematangkan sperma. Jadi fungsinya bersama kalau kita suntikan ke dalam rongga intraperitoneal kata. Jadi nanti setelah 12 sampai 24 jam nanti HCG ini nanti akan mematangkan telur kata. Nah, itu makanya nanti telur akan dikeluarkan oleh kata betina ini jika memang ada HCG di dalam urin. Namun setelah 12 sampai 24 jam itu tidak dikeluarkan telur, berarti perempuan tersebut tidak hamil. Seperti itu. Jadi dahulu kala ya sekitar tahun 1930-an inilah. Jadi beginilah cara orang menggunakan untuk mentes kehamilan. Lalu ada Friedman test. Kalau untuk Hoffman test ini bisa kita lakukan di labor, namun kita tidak pakai Xenopus laevis. Lalu ada Friedman test ini pada tahun 1949, di mana dikembangkan oleh Maurice Harold Friedman dan Maxwell Lafave. Jadi ini menggunakan kelinci, tidak menggunakan kata, ini lebih menggunakan kelinci, juga mamalia. Dan kelinci ini nanti diasingkan selama 2 minggu dari jantan agar nanti kelincinya tidak mengalami ovulasi, tidak estrus, dan kelinci ini nanti akan disuntikkan juga dengan hormon wanita yang diduga hamil atau ibu yang diduga hamil nanti pada bagian di bawah telinganya ini seperti gambar bisa kita lihat, ini adalah kelinci-kelinci yang dijadikan hewan hidup untuk melakukan tes kehamilan. Nah, karena fungsi HCG tadi sama dengan FSH dan LH yang berfungsi untuk mematangkan telur dan sperma, maka setelah disuntikan dengan urin wanita yang diduga hamil tadi, maka kelincinya nanti akan dibius dan dibedah, maka dia akan diseksi dari ovariumnya. Ovariumnya nanti akan dicek apakah mengalami pembesaran dari ovarium normal dan dilihat apakah ada keberadaan corpora luteanya. Jadi jika ada pembesaran ovarium dan juga ada corpora lutea, berarti ada HCG di dalam urin yang diinjeksikan ke dalam kelinci tadi, dan maka dapat disimpulkan bahwa ibu yang diduga hamil tadi memang positif hamil. Jadi pada tahun-tahun 1949 ini, jadi ada sebuah jargon yang muncul, the rabbit died. Jadi ini mengatakan kelincinya mati, ini merupakan sebuah kiasan yang mengatakan bahwa perempuannya positif hamil. Jadi mereka akan bilang the rabbit died, berarti mereka positif hamil seperti itu.
Ini muncul ketika tes yang dilakukan menggunakan kelinci. Namun karena penggunaan kelinci ini sangat mahal dibandingkan tes-tes lain, maka banyak para ahli menggunakan kata seperti pada Hawkman test tadi dibandingkan menggunakan tes yang dikembangkan oleh Catman. Selanjutnya juga ada namanya Austin Zondek test. Ini menggunakan mamalia juga, tapi menggunakan tikus, yaitu dikembangkan oleh Salmar Asim dan Bernhard Zondek. Dan ini lebih awal dibandingkan Hawkman test tadi yang dimana tahun 1930, ini lebih awal yaitu pada tahun 1927. Jadi si Zondek ini menggunakan 3-5 ekor tikus betina yang masih immature yang berumur 3-5 minggu. Jadi kenapa dipakai yang immature? Nanti akan bisa kelihatan ovariumnya setelah disuntikan dengan urin yang diduga hamil. Jadi setelah disuntikan urin perempuan yang diduga hamil tadi, maka nanti tikus ini juga akan dibedah seperti metode treatment tadi, dibedah dan dilihat ovariumnya. Jika ovariumnya mengalami pembesaran dari 2-3 kali dan juga ada kelihatan korporal luteannya, maka berarti ada HCG di dalam urin yang disuntikan tadi. Dan berarti perempuan yang diduga hamil tersebut bisa dinyatakan positif hamil. Dan ini juga menghabiskan banyak tikus karena kita butuh ulangan karena dari beberapa percobaan yang menggunakan tikus ini, tikusnya akan separuhnya 50% nanti akan mati, dan hanya beberapa ekor yang mampu bertahan setelah disuntikan urin wanita hamil tersebut. Jadi itu makanya dipakai 3-5 ekor tikus. Dan ini juga tidak efektif dan efisien karena membutuhkan biaya yang besar dan metode yang agak rumit. Maka dikembangkan lagi sebuah metode, dan metode ini lebih banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia karena mudah, hewannya mudah didapat, dan prosesnya juga cepat. Namanya adalah tes Galliman ini, yaitu pada tahun 1947 dia mulai mempublikasikan tes ini, metode ini. Itu dikembangkan oleh Carlos Galliman ini. Ini menggunakan bufo vulgaris jantan atau bufo lain, atau bisa diganti juga dengan kata lain. Kalau kita melakukan praktikum di laboratorium, itu kita bisa menggunakan Faecervaria juga, Faecervaria juga bisa, bufo juga bisa, bufo SP. Jadi ini lebih mudah digunakan dan lebih mudah dicari, dan prosesnya lebih cepat. Jadi tes Galliman ini lebih banyak diaplikasikan oleh orang-orang di seluruh dunia. Jadi kalau pada tes Hawkman test tadi itu menggunakan kata betina, kalau ini kita menggunakan kata jantan. Jadi urin perempuan yang diduga hamil tadi itu disuntikan ke dalam rongga intraperitoneal sama seperti metode Hawkman, dan ditunggu selama beberapa jam, 1-3 jam. Nah, nanti nanti akan, karena fungsi dari HCG juga sama dengan FH, yang FH
dan FSH, LH dan FSH yang berfungsi untuk mematangkan gonad, mematangkan ovum dan sperma, maka jika terdapat HCG di dalam urin yang disuntikan tadi, maka akan ditemukan sperma pada air kemih kata. Jadi nanti kata akan kita rangsang untuk mengeluarkan kemih, dan jika kita amati di bawah mikroskop, jika ditemukan sperma, maka berarti ada HCG di dalam urin. Dan bisa disimpulkan bahwa perempuan yang kita duga hamil tersebut memang positif mengalami kehamilan. Namun jika tidak ditemukan sperma, berarti bisa jadi tidak ada HCG di dalam urin, dan perempuan yang diduga hamil tadi berarti dia tidak mengalami kehamilan. Jadi ini adalah 4 tes yang dilakukan oleh beberapa ahli, yang dikembangkan oleh beberapa ahli, yang ini sangat populer di masa lalu sebelum muncul kit untuk tes kehamilan yang lebih modern seperti tes kehamilan tersebut. Sampai ditemukan tes kehamilan yang modern yang dikembangkan menggunakan antibody dari HCG, yaitu anti HCG. Dan karena telah modern, maka fungsinya bisa mendeteksi HCG dalam konsentrasi sangat rendah, yaitu 10 mU per mililiter. MU ini adalah mililiter internasional unit. Jadi inilah indeks terkecilnya, kan bisa mendeteksi konsentrasinya yang sangat rendah anti HCG ini. Nah, jadi konsepnya sama, diambil urin dalam urin wanita yang diduga hamil dan dideteksi apakah ada HCG di dalamnya. Jika ada, maka anti HCG tadi akan bereaksi dengan anti HCG, maka akan keluar garis. Kalau dia positif, dia memang mengalami kehamilan, maka akan muncul garis 2, dan jika tidak mengalami kehamilan akan muncul garis 1. Ini menggunakan metode modern, menggunakan metode antibody. Dan karena kita di laboratorium dan kita mesti mengetahui bagaimana proses HCG yang ada di dalam, yang dihasilkan oleh plasenta, dan bagaimana prosesnya pada kata, maka di laboratorium kita biasa memakai tes ini, tes Galli-Mainini test. Tesnya lebih mudah, hewannya lebih murah didapatkan, dan prosesnya berlangsung cepat, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana konsep fisiologis dari HCG, dan bagaimana proses HCG itu dengan cepat mampu mematangkan sperma dan ovum dari kata. Demikian konsep atau teori dari praktikum perkembangan hewan pada topik tes kehamilan. Ada beberapa, bisa di searching lagi, baik itu di YouTube atau di Google, bagaimana cara kerja dari Galli-Mainini test ini untuk menambah pemahaman bagi praktikan semua. Demikian teori dan konsep dari tes kehamilan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.